Saudara-saudara sekalian, di dalam menjalani kehidupan kita ini memang sangatlah penting untuk kita mengambil ibarat, mengambil perumpamaan, mengambil contoh, mengambil perbandingan-perbandingan apa yang terjadi di alam ini, di sekitar kita, di lingkungan kita, dan khususnya pada diri kita sendiri. Karena apabila kita melakukan yang demikian, saudara-saudara sekalian, maka pemahaman kita, pemikiran kita, dan penghayatan kita kepada sesuatu yang kita lakukan akan terasa cepat meresap atau melekat pada diri kita. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, setiap yang kita lihat, maka di situ ada pelajaran apabila kita mau mengambilnya. Contohnya, saudara-saudara sekalian, ibarat yang kita ambil pada pertemuan kali ini yaitu ibarat kepada sebuah bangunan, yaitu sebuah rumah. Tentu rumah yang sempurna atau kuat dan kokoh memenuhi syarat untuk ditinggali. Tentu pertama, dia memiliki lantai, pondasi atau lantai. Kedua, dia memiliki tiang. Ketiga, memiliki dinding. Keempat, memiliki atap. Kelima, dia memiliki ruang tengah, ruang tamu, ruang dapur, ruang keluarga. Jadi harus memenuhi kelima syarat tersebut, baru rumah tersebut dikatakan layak untuk kita tempati. Apa yang bisa kita ambil, saudara-saudara sekalian, dari contoh atau apa yang kita lihat yang bisa kita ambil pelajaran daripada bangunan sebuah rumah? Ini menunjukkan bahwa agama kita, yaitu agama Islam, barulah kokoh dan kuat apabila kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Karena kita ibaratkan lantai atau pondasi itu kita ibaratkan sebagai syahadat. Tiangnya kita ibaratkan sebagai sholat. Dindingnya kita ibaratkan sebagai puasa. Atapnya kita ibaratkan sebagai zakat. Dan ruang-ruang yang ada di dalamnya kita ibaratkan sebagai ibadah haji. Itulah pentingnya, saudara-saudara, kita mengambil perbandingan, mengambil ibarat. Karena apabila kita mengambil ibarat demikian, maka sangat mudahlah kita meyakinkan hati kita, meyakinkan apa yang ada di dalam pikiran kita, sehingga tertanam kepercayaan bahwa memang betul bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia. Demikian pula apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan, semuanya juga tidak sia-sia. Pasti ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, sambil memikirkan kebesaran Allah, dia akan menemukan bahwa segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada sia-sia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada penciptaan diri kita, pada penciptaan binatang-binatang melata, hewan, tumbuh-tumbuhan, pada penciptaan gunung-gunung, laut, semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pergantian siang dan malam, penciptaan laki-laki dan perempuan, kesemuanya memiliki tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kaji, harus kita dalami supaya kita menemukan kebesaran dan kemaha perkasaan Allah, sehingga semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian, ibarat yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan kita semakin bisa bertambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.